Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 41619310009. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana Bekasi dari jurusan Teknik Industri. Untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah Mekanika Industri dari Pak Henry, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi gaya dalam dan sampel problem 4/1. Oke, tak perlu berlama-lama, mari langsung kita mulai. Pada materi kali ini, saya mengambil sumber referensi dari buku Engineering Mekanik Statik edisi ke-9 yang dituliskan oleh Merriam, Craig, dan Bolton dan diterbitkan oleh Wiley. Pendahuluan. Konstruksi suatu bangunan selalu diciptakan untuk dan harus dapat menahan berbagai macam muatan. Muatan yang membebani suatu konstruksi akan dirambatkan oleh konstruksi ke dalam tanah melalui pondasi. Nah, gaya-gaya dari tanah yang memberikan perlawanan terhadap gaya rambat tersebut disebut dengan reaksi. Konstruksi yang stabil harus diperhitungkan syarat keseimbangan luar tersebut, yakni aksi sama dengan reaksi. Muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan konstruksi disebut gaya luar. Dalam hal konstruksi mencapai keseimbangan ini, maka konstruksi dianggap free body yang menahan keseimbangan gaya luar. Konstruksi merambatkan gaya dari muatan sampai kepada peletakan. Gaya rambat ini diimbangi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi, berupa gaya lawan dari konstruksi yang selanjutnya disebut gaya dalam. Jadi bisa disimpulkan, gaya dalam adalah gaya yang menahan gaya rambat pada konstruksi untuk mencapai keseimbangan. Gaya-gaya dalam dapat berupa 1. Gaya normal, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. 2. Gaya lintang, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang. Dan yang ketiga, gaya momen, yaitu yang hendak membengkokkan batang. Selanjutnya akan membahas sampel problem 4/1. Perhatikan gambar berikut. Soalnya adalah, hitung gaya di setiap anggota rangka cantilever yang dibebani oleh metode sambungan. Pembahasan. Jika tidak diinginkan untuk menghitung reaksi eksternal pada D dan E, analisislah rangka cantilever bisa dimulai dengan sambungan muatan yang di ujung. Namun tiang penopang ini akan dianalisis secara detail. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, menghitung gaya-gaya eksternal di D dan E dari diagram free body rangka secara keseluruhan. Di sini ada persamaan kesetimbangan. Persamaan yang pertama, sigma M atau sigma momen E sama dengan 0, sigma gaya X sama dengan 0, sigma gaya Y sama dengan 0. 5T dikurang 20 dikali 5 dikurang 30 dikali 10 sama dengan 0. Maka didapat T sama dengan 80 kN. 80 cos 30 derajat dikurang EX sama dengan 0. Dapat X sama dengan EX sama dengan 69,3 kN. Yang ketiga, 80 sin 30 derajat plus EY dikurang 20 dikurang 30 sama dengan 0. EY sama dengan 10 kN. Langkah kedua, selanjutnya kita menggambar diagram free body yang menunjukkan gaya bekerja pada masing-masing pin penghubung. Untuk mengkoreksi arah tersebut ditentukan oleh gaya yang diverifikasi setiap sambungannya secara berurutan. Seharusnya tidak ada pertanyaan tentang arah yang benar dari gaya pada sambungan A. Equilibrium mengharuskan ada persamaan sigma F Y sama dengan 0, sigma F X sama dengan 0. Yang pertama, 0,866 AB dikurang 30 sama dengan 0.
maka AB sama dengan 34,6 kN tegangan. Yang kedua, AC dikurang 0,5 dikali 34,6 sama dengan 0. Maka AC sama dengan 17,32 kN kompresi. Perhatikan gambar berikut. Terdapat join A dan join B atau sambungan A dan sambungan B. Sambungan B selanjutnya harus dianalisis, karena ada lebih dari 2 gaya yang tidak diketahui pada sambungan. Gaya BC harus menyediakan komponen ke atas. Dalam hal ini, BD harus menyeimbangkan gaya ke kiri. Persamaan gaya diperoleh dari sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0. Maka 0,688 BC dikurang 0,866 dikali 34,6 sama dengan 0. Maka BC sama dengan 34,6 kN kompresi. Yang kedua, BD dikurang 2 dikali 0,5 dikali 34,6 sama dengan 0. BD sama dengan 34,6 kN tegangan. Perhatikan gambar berikut, sambungan C. Sambungan C sekarang hanya berisi 2 gaya yang tidak diketahui, dan ini ditemukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Berikut persamaannya, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0. 0,66 CD dikurang 0,66, 34,6 dikurang 20 sama dengan 0. CD sama dengan 57,7 kN tegangan. CE dikurang 17,32 dikurang 0,5 dikali 34,6 dikurang 0,5 dikali 57,7 sama dengan 0. CE sama dengan 63,5 kN kompresi. Dan yang terakhir sambungan E. Terakhir dari sambungan E didapat hasil sigma Fy sama dengan 0, 0,866 DE sama dengan 10, maka DE sama dengan 11,55 kN kompresi. Dan cek persamaan sigma Fx sama dengan 0. Perhatikan bahwa bobot anggota rangka telah diabaikan perbandingannya dengan beban eksternal. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang berhubungan dengan sampel problem sebelumnya. Tentukan gaya dalam A pada bagian ACF di titik J dan B pada bagian BCD di titik K. Hitung reaksi dan kekuatan pada masing-masing sambungan. Potong sambungan ACF di J. Tentukan sistem keseimbangan gaya dalam di J dan mempertimbangkan keseimbangan bagian. Potong sambungan BCD di K. Tentukan sistem keseimbangan gaya dalam di K dengan mempertimbangkan keseimbangan bagian. Selanjutnya solusi. Hitung reaksi dan kekuatan koneksi, pertimbangkan seluruh bagian sebagai benda bebas. Sama seperti sebelumnya, persamaannya yaitu sigma M sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0. Maka min 2400 kali 3,6 tambah F kali 4,8 sama dengan 0. Maka F sama dengan 1800 Newton. Yang kedua, min 2400 tambah 1800 tambah EY sama dengan 0. Maka EY sama dengan 600 Newton. Untuk yang ketiga, EX sama dengan 0. Selanjutnya pertimbangan anggota BCD dari free body, yaitu sigma MB sama dengan 0, sigma MC sama dengan 0, sigma FX sama dengan 0. Min 2400 kali 3,6 plus CY kali 2,4 sama dengan 0. Maka CY didapat 3600 Newton. Untuk yang kedua, min 2400 Newton dikali 1,2 plus BY kali 2,4 sama dengan 0. B sama dengan 1200 Newton. Yang ketiga, Fx sama dengan 0.
min BX plus CX sama dengan 0. Selanjutnya pertimbangan anggota ABE everybody, sigma MA sama dengan 0, sigma FX sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0. BX kali 2,7 sama dengan 0, maka BX sama dengan 0. BX min 2AX sama dengan 0, maka AX sama dengan 0. Min AY plus BY plus 600 Newton sama dengan 0, maka AY sama dengan 1800 Newton. Dari anggota BCD, sigma FX sama dengan 0, min BX plus CX sama dengan 0, maka CX sama dengan 0. Selanjutnya, potong bagian ACF di J, tentukan gaya dalam di J. Pertimbangan pribadi AJ, yaitu sigma MD sama dengan 0, sigma FX sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0. Min 1800 kali 1,2 plus M sama dengan 0. Maka M sama dengan 2160 Newton kali meter. Kedua, F dikurang 1800 Newton cos 41 kali 7 derajat sama dengan 0. Maka F sama dengan 1344 Newton. I plus 1800 Newton sin 41 kali 7 derajat sama dengan 0, maka I sama dengan 1197 Newton. Potong bagian BCD di K, tentukan gaya dalam di K. Pertimbangan pribadi BK yaitu sigma MK sama dengan 0, sigma FX sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0. 1200 kali 1,5 plus M sama dengan 0, maka M sama dengan min 1800 Newton kali meter. Fx sama dengan F sama dengan 0. Dan min 1200 Newton dikurang I sama dengan 0, maka min 1200 Newton. Apakah sampel problem tersebut berhubungan dengan teknik industri? Mekanika teknik adalah ilmu yang mempelajari dan meramalkan kondisi benda diam atau bergerak akibat pengaruh gaya yang bereaksi pada benda tersebut. Mekanika teknik merupakan cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau gerakan benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Sedangkan teknik industri adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengoptimalisasi kegiatan manusia seperti produksi, pengelolaan, dan ekonomi. Nah, sudah dijelaskan tadi, sampel problem tersebut membahas tentang gaya dalam atau struktur terus yang ada di dalam mekanika teknik. Maka kesimpulannya, ya benar, dari sampel problem tersebut berhubungan dengan teknik industri. Apakah manfaat dari yang sudah dijelaskan tadi? Manfaatnya adalah struktur trus atau rangka batang adalah sebuah struktur yang terangkai dari beberapa batang disambungkan pada ujung batang di titik buhul atau simpul. Pada umumnya terus terdiri dari deretan bentuk segitiga yang disambungkan. Terus digunakan untuk rangka atap ringan maupun jembatan rangka batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.